Pemirsa, pengunduran diri Miftah Maulana Habibur Rahman sebagai utusan khusus Presiden memantik reaksi beragam termasuk dari istana. Ada yang mendukung, ada pula yang menginginkan Miftah Maulana dipertahankan. Seperti apa suara-suara mereka selengkapnya dalam Benang Merah pro kontra mundurnya Miftah Maulana. Miftah Maulana Habibur Rahman alias Gus Miftah sempat mencoba bertahan di kursi utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan tatkala serbuan kata-kata netizen di ruang maya menderanya. Serbuan itu menyusul beredarnya video celetukan Miftah yang dianggap merendahkan seorang penjual es teh yang kemudian viral di mana-mana. Tak pelak, nyaring rupa-rupa komentar bernada miring. Rupanya turut mendorong Miftah melangkah menuju pintu keluar. Jumat siang 6 Desember 2024 bertempat di ponpes yang diasuhnya Pondok Pesantren Ora Aji, Sleman, Yogyakarta, Miftah mengumandangkan maklumat pengunduran dirinya. Miftah menegaskan ia memutuskan mundur dari jabatannya itu tanpa ada desakan dari pihak manapun. Miftah mengaku mengambil keputusan itu atas rasa cinta, hormat, dan tanggung jawab. Saya memutuskan untuk mengundurkan diri dari tugas saya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Keputusan ini saya ambil bukan karena ditekan oleh siapapun, bukan karena permintaan siapapun, tetapi keputusan ini saya ambil karena rasa cinta, hormat dan tanggung jawab saya yang mendalam kepada Bapak Presiden Prabowo Subianto serta seluruh masyarakat. Usai menyatakan mundur dari kursi utusan khusus Presiden, beragam reaksi berseliweran. Ada yang mendukung, ada pula yang menolak. Selebritas dari Kobusier yang dikenal dekat dengan Miftah mendukung keputusan sang penceramah. Harapannya ya Gus Miftah belajar dari pengalamannya dan tetap menjadi Gus Miftah yang dua kali. Dan mungkin dengan dia mengundurkan diri kan ada beban yang hilang. Jadi kan sekarang Iwo Tejo juga kalau ngomong apa enggak? Suka bercanda gitu. Apa bedanya? Cak Nun juga kalau bercanda juga kadang-kadang kasar. Apa bedanya? Tapi tidak ada jabatan. Itu jalan yang paling baik. Dukungan senada juga mengalir dari sejumlah kalangan yang pada intinya menyebut keputusan Miftah sebagai bentuk tanggung jawab sekaligus agar persoalan ini tidak terus-terusan menjadi polemik. Jadi nggak jadi masalah buat kakak saya dan keluarga untuk mengundurkan diri, membuktikan sebagai jiwa kesatria, sebagai seorang pemberani. Dan tidak ada kok korupsi di Indonesia ini yang berani seperti kakak saya, Gus Miftah. Tapi kakak saya berani, karena apa? Niat kakak saya tulus untuk membuktikan kepada Indonesia luas, ya toh, menjadi seorang pejabat itu ya harus berani mengambil risiko dan tindakan. Sementara berdiri di kubu seberang, beberapa pihak ingin Presiden Prabowo menolak pengunduran diri Miftah. Mereka ingin Miftah tetap duduk di kursinya sebagai utusan khusus Presiden bidang kerukunan beragama dan pembinaan sarana keagamaan. Bagi kami ya proporsional lah. Toh beliau juga belum bekerja apa-apa sebenarnya di utusan Presiden ini. Di bidang sarana keagamaan belum membangun apa-apa begitu. Nah, oleh sebab itu berilah kesempatan. Kalau selama ini negatif atau tidak negatif, tidak punya konsekuensi pada jabatannya. Gitu. Pedagang es teh yang dicemooh Miftah ikut menangis dan memohon kepada Presiden Prabowo agar menolak keputusan Miftah.
Sun Haji menyampaikan permohonannya itu melalui rekaman video yang beredar di media sosial. Saya Sun Haji, saya menyayangkan kepada Gus Miftah mundur dari kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah dan saling memaafkan. Saya mohon kepada Bapak Prabowo untuk meminta pengunduran diri Gus Miftah. Saya menyayangkan kepada Gus Miftah mundur dari kabinet. Saya sudah memaafkan Gus Miftah. Usai Sun Haji menanggapi, kemudian muncullah petisi yang meminta Presiden Prabowo supaya menolak pengunduran diri Miftah. Petisi itu menyebut 3 poin permintaan. Pertama, permohonan kepada Presiden Prabowo agar tetap mempertahankan Miftah mengemban jabatan sebagai utusan khusus Presiden. Kedua, memohon kepada Miftah Maulana agar bersedia kembali mengabdi kepada negara. Dan ketiga, mengajak rakyat untuk bersikap arif dan bijaksana memaafkan kehilafan Miftah. Ini seperti sudah diseret ke arah politik, ya memang benar. Karena posisinya kan sudah menjadi pejabat politik ya. Utusan khusus presiden yang segala tindak tanduknya pasti akan mengkomunikasikan pesan-pesan politik. Nah, menurut saya substansi itu harusnya ketika beliau berubah positioningnya, bukan hanya sekedar penceramah, itu narasinya harus berubah juga. Jadi canda, ria, tawa itu kan, dan guyonannya, verbal dan non verbalnya, bahasa termasuk bahasa tubuhnya itu harus berubah. Tak ingin berkembang menjadi bola panas, Presiden Prabowo Subianto kemudian buka suara menanggapi keputusan mundur Miftah Maulana. Prabowo memandang keputusan Miftah sebagai bentuk tanggung jawab atas ucapannya yang dinilai merendahkan seorang penjual es teh yang kemudian viral di jagat maya. Saya kira itu adalah tindakan bertanggung jawab, tindakan kesatria. Ya. Beliau sadar, beliau salah ucap, beliau bertanggung jawab, dan beliau mengundurkan diri. Prabowo kemudian juga menegaskan bahwa Miftah sadar telah salah ucap sehingga ia memutuskan mengundurkan diri. Ya mungkin karena beliau memang bergaul dan sering berceramah di kalangan bawah, mungkin bahasa beliau niatnya bukan niat jahat, bukan niat menghina, tapi terlepas mungkin ya salah ucap, beliau sadar beliau salah, beliau bertanggung jawab. Dinamika yang menyertai Miftah Maulana Habibur Rahman seakan menjadi pelajaran bagi halayak, terlebih pejabat atau mereka yang ditokohkan di masyarakat agar mengedepankan akhlak saat bertindak maupun bertutur. Sebab jika tidak berhati-hati, manusia sebagai tempatnya salah dan lupa rentan tergelincir. Es teh putih oke nggak? Masih. Jokono gitu loh.